Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area tengah-tengah pesawahan yang cukup luas banget loh teman-teman. Nah mungkin teman-teman tahu, seperti biasa kalau misalkan saya berkunjung ke tengah-tengah pesawahan kayak gini, saya mau berkunjung ke rumahnya siapa? Saya mau berkunjung ke rumahnya Bapak Kaan atau sang kakek perkasa, sang penjantan tangguh. Mungkin di video-video sebelumnya kan kita terus menceritakan Bapak Kaan tentang keperkasaannya di ranjang. Namun kali ini akan berbeda teman-teman, karena setelah videonya rame, videonya viral, alhamdulillah Bapak Kaan banyak banget tamu yang berkunjung ke rumahnya Bapak Kaan tersebut walau berada di tengah sawah. Ada yang dari Balikpapan, Kalimantan, Lampung, Malaysia, Singapura, bahkan juga yang lainnya yang menanyakan resep ramuan jamu kuat ala kakek perkasa tersebut loh teman-teman. Dan juga sekarang Pak Kaan menjadi miliarder teman-teman, mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka atau rezeki yang tak diduga-duga, karena kemarin ada tamu dari Balikpapan yang menawarkan kepada Pak Kaan mau membangun rumah dan membangun pabrik jamu untuk Bapak Kaan, tapi diajak ke Balikpapan dan Bapak Kaannya sendiri menolak. Kalau memang betul mau sodakoh ke saya, mau bikinin saya rumah mewah, mau bikinin saya pabrik jamu, kenapa harus di Balikpapan? Kenapa enggak di sini aja? Nanti mungkin konsepnya itu secara kerjasama bersama Pak Haji dari Balikpapan tersebut. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh soleha. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di tahun 2022 ini kita bisa mempunyai pekerjaan, walaupun pekerjaan yang gak seberapa, tapi ya alhamdulillah lah, untuk mungkin mencukupi kehidupan bersama keluarga kecil kita tercinta. Bisa membangun rumah juga seperti kayaknya Bapak Kaan, tadinya tinggal di gubuk, sekarang tinggal di rumah mewah. Oke yuk, langsung saja kita berjalan ke rumahnya Bapak Kaan. Nah tadinya ini area pesawahan yang cukup luas banget ini, tadinya hijau banget ya teman-teman. Terus tiba lagi saya kesini menjadi menguning dan sekarang sudah waktunya dipanen. Nah itu di belakang kita itu merupakan area pegunungan yang sangat indah sekali. Nah ini juga bentar lagi bakal dipanen. Dan rencananya Pak Kaan, kalau misalkan Pak Haji dari Balikpapan tersebut jadi mau membangun rumah mewah Pak Kaan dan mau bikin pabrik jamu Pak Kaan, rencananya di sini nih, ini tanah-tanah di sini mau dibeli sama Pak Kaan. Wow hebat ya
Pakaan. Nah, jadi kita bisa belajar teman-teman dari video sebelum-sebelumnya, karena video sebelumnya kan banyak banget yang pro kontra atau komentar-komentar negatif tentang Pakaan. Tapi alhamdulillah kita bisa mengambil hikmahnya dari video-video sebelumnya. Walaupun Pakaan bercerita jorok atau gimana, alhamdulillah mendatangkan rezeki bagi Bapak Kaan, sehingga bisa merubah hidupnya kan. Kalau yang dulu tinggal di area pesawahan, makan juga kadang nemu kadang tidak. Setelah videonya rame menceritakan kisah hidup Pakaan, alhamdulillah sekarang Pakaan banyak rezeki, banyak orderan jamu kuatnya teman-teman. Bahkan jamu kuat Pakaan sampai go internasional, karena banyak juga pemesan dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan juga yang lainnya. Emang betul kata Pakaan, kita kebanyakan orang itu menceritakan kejelekan orang. Tapi kalau Pakaan sendiri, saya nggak mau kita menjelekan orang-orang, ginilah itu mah orangnya gini. Tapi kesalahan diri sendiri nggak diceritakan kepada orang lain. Itu salutnya dari Pakaan saya tuh. Pakaan selalu menceritakan kejelekan dirinya pribadi, tidak pernah menjelekan orang lain. Nah, itu juga banyak banget tamu yang datang ke sini. Jadi setiap hari telepon Pakaan itu banyak banget yang berbunyi, yang menanyakan tentang ramuan jamuan kuatnya. Dan juga rencananya, walaupun Pakaan bisa membangun rumah mewah di sini, tapi tidak akan melupakan rumah masa lalunya, karena kehidupan Pakaan dimulai dari sini. Nanti kedepannya ini rumah mewah, dan ke belakangnya area dapurnya tetap rumah yang ini. Ini akan dijadikan sejarah buat Bapak Kaan. Nah, jadi kesini nanti rencananya kesini tuh merupakan area pabrik jamu Pakaan. Kalau misalkan Pak Haji dari Balikpapan jadi investasi bersama Pakaan atau bekerja sama bersama Pakaan ya. Nanti deh kita ngobrol aja langsung bersama Pakaan. Nah, ini saya ketemu lagi bersama si Ganteng Kalem. Aduh, Ganteng Kalem, kemarin kita udah beli sepeda motor ya, King ya? Ya, benar. Untuk anaknya Bapak Kaan yang keberapa itu? Yang bungsu, yang paling bungsu. Usia berapa tahun? 14 tahun, 15 tahun, berarti baru kelas 3 MTS. Karena kemarin meringik-ringik, minta dibeliin motor. Kebetulan pas saya ada di sini, kita langsung berangkat beli sepeda motor ya. Motor itu ke showroom. Ya alhamdulillah ya, walaupun motornya nggak seberapa lah, tapi itu mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin, ya, amin. Betul nggak, King? Betul. Nah ini juga dengar tapi saya mah ya, dari masyarakat Cipondo ini, setiap dari ujung kulon, ujung wetan, ujung kidulnya, bahnya Bapak Kaan teh ayeuna teh janten miliarder cenah. Jadi miliarder gimana tuh ceritanya tuh, King? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu doa Kang Hakim tindakan buat saya. Sekalipun saya orang yang gak punya itu, Kang Hakim doain saya menjadi miliarder. Amin. Alhamdulillah. Saya juga jadi miliarder ya. Ya, semoga kejadian itu. Itu gimana ceritanya, Kak King? Ada yang dari Balikpapan, Pak Haji juga nawarin mau bikinin rumah. Di sini atau di mana? Dia bilang itu di Balikpapan. Ngajak di Balikpapan. Cuma terus saya kagak mau. Ntar aja kita konsultasi lagi. Konsul lagi. Konsultasi. Orang ngobrol Inggris. Cari tanaman nggak soal konsultasi, ngobrol gitu. Takut nggak ngerti orang nasional kan, takut nggak ngerti. Siap. Saya ngomongnya agak campur adut. Terus gimana tuh? Kata dia, Bapak langsung aja ke tempat saya kalau mau sekarang. Diajak berarti ya? Diajak, aku bikinin rumah yang bagus. Anak istri Bapak ambil ke situ. Saya modalin, saya mau bikin pabrik, Bapak yang ngelola. Oh gitu. Nah, bikin jamu. Kata saya kalau Bapak mau itu udah di sini aja. Bikinnya. Penawaran dari Bapak. Penawaran saya. Terus? Saya yang racik. Ntar kita ketemu lagi. Sekarang hanya mau silaturahmi aja, sekalian ngobrol-ngobrol masalah jamu. Kalau saya yang modalin sekalian gitu perizinannya dari Menteri Kesehatan, apa itu nggak tahu itu saya masalah itu dia yang akan ngurus. Bapak jangan tahu masalah itu. Perizinan saya yang ngurus. Kita bangun di sini bagaimana? Siap, kata saya gitu. Tanahnya Gus Bongarek pohok ka urang mah. Enggak, Kang Hakim jelema tukang ngecek aki-aki gitu. Kang Hakim jelema ganteng miliarder tapi sok ngecewek aki-aki dari kitu kita. Geus paeng kan, paling kita
mun geus paerek nempok ke kuburan can mah mau di kana jauh kirim duit bae ka dia balik. Nah, nanti teman-teman Bapak Kaan jadi miliarder. Beliau naik mobil Alphard, saya hanya tertunduk melihat Bapak Kaan. Amin, mudah-mudahan. Karena saya naik pesawat. Lebih tinggi lagi Kang Hakim ya. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin tuh ada Pak Haji dari Balikpapan ke sini ya berkunjung lah silaturahmi ke rumahnya Pak Kaan. Terus berbicara panjang lebar tentang jamu kuat ya Pak Kaan ya. Pak Haji menawarkan ke Pak Kaan untuk Pak Kaan mau diajak ke Balikpapan. Rencananya di sana mau bikin pabrik jamu kuat dan juga bentar dulu saya lagi penjelasan. Iya, boleh. Nah, nanti Pak Kaan dikasih rumah mewah. Berhubung Pak Kaan nolak karena kesetiaan dengan Rich Kuna Channel dengan Kang Hakim. Berempat. Jadi Pak Kaan menolak, pengen di sini aja usaha di sini. Pengen bingit kalau mau kasih rumah ya sok silahkan beli rumah bikin rumah di sini. Terus bikin pabrik jamu di sini. Pak Kaan yang mengelola. Pak Kaan nanti jadi miliarder. Lupa sama saya sama Kang Hakim. Oh enggak. Nah, juga rencananya Pak Kaan nih, saya punya konsep karena banyak kan kemarin lagi rame-ramenya rumah di Kalimantan Selatan juga. Di Kalimantan Selatan beliau itu tidak merubah rumah asalnya. Memang kedepannya bangunannya rumah mewah, tapi ke belakangnya tetap rumah yang dulu. Saya juga seperti itu. Pengen seperti itu. Ya, ini nggak akan dirubah. Cuman kalau ada yang bantu saya mau bikin di sini beli tanahnya itu yang di bawah. Jadi ini menjadikan sejarah buat Pak Kaan ya. Sekalipun ini mau jatuh, mau roboh, saya nggak akan roboh. Karena sejarah permula Pak Kaan berkembang dari tempat ini tanpa ada penerangan listrik ya Pak Kaan ya. Nanti konsep rumahnya sama yang kayak di Kalimantan Selatan. Depannya sekaya rumah mewah, tapi pas ke belakangnya itu terbuat dari bambu, dari bilik ya Pak Kaan ya. Oke, nanti saya yang itunya, yang borongnya lah. Ya, boleh. Saya jadi arsiteknya ya, nggak apa-apa. Yang bayar Anajar juga, Hakim juga. Haji, Pak Haji itu yang paling penting. Hakim yang membantu. Aduh. Sama Kang Jadi Najar. Ini kata-kata di akhirnya yang nggak enak. Suruh saya yang membangun. Enggak, kalau biasanya kalau YouTuber udah kelas tinggi itu kelasnya Hakim kan udah kelas tinggi. Kelas tinggi dari mana? Saya kan pendek. Dia udah melainkan Malaysia. Malaysia dari mana? Itu mah orang Indonesia yang kerja di Malaysia, yang tahu saya. Kalau YouTuber yang udah gede-gede itu keadaan saya seperti ini biasanya saya dibantu Kata siapa? Tapi sekarang juga alhamdulillah sudah saya bantu. Saya udah dibantu sama Kang Hakim, Kang Mister Najar, Neneng Sri Pujia, atau itu Kang WK yang ada di Jatibangga itu di mana itu Kang WK? Kang WK di Jati 7. Kebetulan itu Kang WK suka ngonten saya di sini. Cuman dah jelmaina tuh sok ngomong wae tuh beri duit teh gitu. Makanya saya bantuan dari beliau saya terimakan, semoga itu dibalas sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mudah-mudahan Pak Kaan naik Alphard, saya punya jet pribadi ya Pak Kaan ya. Pak Kaan jadi miliarder, saya jadi triliuner. Jadi rencana bikin pabriknya di mana, King? Ya tahu, yang penting kalau Pak Haji beli tanah yang ini berarti di sini. Berarti rumah tetap di sini ya? Tetap di sini. Rumah tetap di sini, pabrik paling di samping atau di mana ya, Pak? Nah, benar-benar jadi miliarder baru ya. Dan kebetulan juga kemarin anaknya gimana? Anaknya tuh setelah dikasih motor. Alhamdulillah bunga sekali dia. Bunga sekali, gembira. Katanya orang Sunda juga biarin. Oh, satu sok. Makanya saya enggak ngerti Sunda, enggak bahasa itu enggak ngerti bahasa Sunda. Kumaha. Nah, jadi dia merasa bahagia. Terima kasih Bapak. Tapi ini saya ada kekurangan terlalu pendek, kalau bisa yang jangkung. Yang tingginya 2 meter motornya. Bukan yang agak tinggi. Yang 2 meter tingginya. Oh, itu yang kalau ada mau bit. Ntar saya tanya dulu Kang Hakim, kalau dia sanggup ya boleh tukerin. Ya udah, nanti kita ganti deh kalau misalkan anaknya nggak cocok. Sekarang kan kebetulan kesini. Nanti kita kalau perlu ganti ya ganti aja motornya lah. Kalau memang yang nggak seneng, nggak suka, kan kemarin kita juga bilang ke showroomnya, Pak, ini kalau misalkan anaknya Pak Kaan nggak suka dari motornya, ya mungkin saya ganti lagi, tuker tambah lagi ya gitu ya. Nah, begitu aja kalau sama saya, nggak ada pertanyaan lagi sama Kang Hakim. Saya udah capek. Capek gimana? Maksudnya belum? Capek ngomongnya. Itu belum, baru 7 menit loh. Berapa menit, Kang? Harusnya tuh 1 jam lebih kita ngobrol kayak di sini. Naik keranjang itu 1 jam lebih.
Nah ini udah mulai nih perkataan jorok nih. Nanti dia kalau saya videonya diupload marah-marah. Padahal beliau pakaan sendiri yang memulai ke omongan menjurusnya ke arah yang jorok. Memang itu yang mendatangkan rezeki sama saya itu jalannya dari Omongan jorok tersebut. Ya. Nah gimana tuh kalau gini? Kan kemarin ngomong jorok dapat motor ya Pak Kaan ya. Gimana kalau gini nih? Pak Kaan ditidur di sini bersama istri. Ya. Saya video dari luar. Terus? Ini saung ini apa gubuk ini goyang-goyang. Gak mau. Nanti dapat mobil. Anak sama, malu sama anak cucu saya. Tuh, Nggak kan mau. mobil. Nggak mau. Mobil nggak apa-apa. Biasa aja saya. Nggak mau. Maaf Kang Hakim. Saya malu sama anak dan cucu dan anak. Lagian saya udah punya buyut, Kang Hakim. Oh, udah punya buyut. Udah buyut, ya. Berarti Udah anaknya jadi udah punya cucu ya? Udah punya cucu, anak saya udah punya cucu saya punya anak lagi, jadi saya udah dipanggil. Oke, buyut. gini King, Pak Kaan. King Kaan atau Nggak, kakek aja. Roger aja Roger. Jangan berlebihan kakek aja. Kan orang hurui. Takutnya. Nah, Pak Kaan, kakek Kaan. Kakek Perkasa ya. Ya. Kakek Perkasa gimana sih pendapat anaknya? Karena kalau dulu kan mungkin tanggapan anak-anak tuh pada negatif semua. Ya, Karena malu. bentar dulu atau belum selesai. Nah, tanggapannya pada negatif kepada malu ginilah marah ke Pak Kaan karena bikin banyak. konten tentang jorok. Ya. Nah, setelah sekarang saya ya bisa merubah hidup Pak Kaan dari tadinya biasa-biasa aja sekarang bisa beli motor ya, uang alhamdulillah penghasilan lumayan besar juga Pak Kaan ya. Gimana tanggapan anak-anak, apakah masih berpikir negatif atau Enggak gitu? Soalnya saya udah bilang pada anak-anak, Neng sayang jangan malu bapak usaha seperti begini. Yang penting jangan merugikan orang lain. Betul. Itu masalah usaha di sosial media itu harus ada tambahannya biar rame, biar banyak yang demen. Kalau terlalu cenderung misal seperti kiai aja itu ajengan yang dakwah itu suka ada joroknya, suka ada melawaknya. Itu kalau fokus itu membaca hadis Al-Qur'an itu bakal tidur. Jenuh, jamaahnya jenuh tidur ya. Tidur begini. Jadi mendingan karena sambil ketawa-ketawa. Karena kemarin juga kan banyak video saya yang bersama Ibu Oni yang bilang agresif siapa diranjang Ibu Oni ini itu semua orang menghibur orang. Kita menghibur orang, bikin orang tertawa itu secara tidak langsung kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Itu yang saya maksud, bukan saya mau membeberkan kehinaan saya, bukan. Dan juga dari sisi lainnya, selain kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan rezeki. Karena videonya ramai ditonton, banyak yang nelpon ke Pak Kaan, bahkan Pak Haji aja yang dari Balikpapan yang awal mulanya tidak tahu siapa Pak Kaan, sekarang menjadi tahu. Tengah malam di sini nih datang. Di antara sama aparatur pemerintah desa, di antara sama mahasiswa, mahasiswa yang lagi ngambil jurusannya ke Polkat itu udah lulus dia, datang ke sini. Kalau disuruh orang tuanya tak mungkin datang tengah malam hujan rintik-rintik basah dia cek. Tapi demi kasih sayang saya ke saya sayang dia biar dia jadi orang yang mampu, dia mau ke tempat ini. Jadi ngasih tawaran ya buat kita usaha bareng-bareng bikin jamu kuat, bikin rumah mewah, supaya bisa merubah hidup Pak Kaan yang menuju yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Kaan ya? Cuman segini saya. Bentar dulu, jangan boleh. Jangan dilanjut lah, udah cukup segitu. Nah ini saya pengen bertanya lagi. Karena banyak banget beredar dari masyarakat sekitar ya Pak Kaan ya. Katanya Pak Kaan itu selain kuat diranjang, itu Pak Kaan juga mantan seorang preman yang katanya kebal kalau dibacok. Kalau dulu itu gimana tuh cerita kalau dulu misalnya ini masih ada ini tangan saya di bekas golok ini dibacok, goloknya itu pakai minyak goreng kan, panas bukan panas itu kan lesang atau licin terus dia bacok saya tangkap itu dia pakai perahnya kan. Kalau saya pakai goloknya yang licin itu ini sampai resakan makanya tangan saya ini tanpa daksa. Gimana coba tanpa daksa yang satu ini yang satunya nggak bisa ini. Makanya kalau orang-orang yang tahu saya tangannya kayak gini ini nggak bisa dikituin ini karena ini Pak Kaan gitu. Yang tahu. Jadi bukan untuk ini. Bukan. Barangkali ini bisa dipakai senjata. Gitu. Kalau boleh mau dicoba Kang Hakim silahkan. Gimana maksudnya? Ke sini. Terus jangan ke saya tuh. Ditusuk ini kayak pisau nih. Nanti saya mati dong. Oh iya. Kalau saya mati kita nggak sahabat lagi. Gimana saya yang
ngirim rezeki sama saya. Enggak ada yang ngirim rezeki. Tapi itu bah kebal dibacok. Oh, enggak. Pernah digorok juga katanya nggak mempan, betul nggak? Bohong, itu namanya media. Itu banyak tambahannya biar seru. Bukan media, saya mah dari pengakuan masyarakat yang sekitar tinggal di Pakaan. Katanya Pakaan mah kalau digorok juga nggak bakal Kalau mempan. itu mah tambahan orang-orang yang ada yang pro, ada yang kontra. Memang kalau dulu saya suka meresahkan masyarakat. Makanya saya datang lagi ke tempat Cipene ini mau bakti sama pemerintah setempat, sama masyarakat, mau bantu. Apa yang saya bisa akan saya bantukan kepada masyarakat. Terutama tenaga saya. Kalau harta saya nggak punya. Sekarang kan miliarder. Nanti saya udah sukses, insya Allah saya mau membantu orang yang lemah. Nah ini rencana nih nanti ya alhamdulillah Pakaan udah punya niatan baik. Jadi mau membuka lapangan pekerjaan. Jadi kalau Pakaan jadi punya perusahaan pabrik jamu kuat, punya rumah mewah, insya Allah bakal membantu orang-orang yang tidak mampu mempekerjakan di pabrik Pakaan sendiri ya Pakaan. Nanti rencana ini giginya mau dipakai gigi palsu enggak, ini udah sebagai ciri khas Bapak identik Kani, ya. ada Identiknya Pakaan karena Pakaan terkenalnya karena itunya. Makanya itu saya minum jamu itu dari dulu sampai sekarang itu belum pernah saya sakit gigi. Sepaling gigi saya gini nih, gak pernah sakit gigi kalau. Aduh, hebat. Saya juga belum pernah sakit gigi loh, Pak. Dari khasiat itu jamu itu. Saya juga dari kecil belum pernah sakit gigi. Mohon maaf, itu buat saya. Tidak tahu kalau sama orang lain cocok apa kagak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Tapi kalau ada yang mau ikuti perjalanan saya itu yang dibikin jamu sama saya, alhamdulillah, semoga cocok sama bapak-bapak. Karena Tuhan yang mengijabah ya, tetap kita mah hanya sebagai kalau bahasa Sunda cukang pelantara, hanya sebagai pelantara. Saya nggak mau dibilang ini jamu saya kuat, ini jamu saya manjur, enggak. Ini manjur hanya untuk saya, tidak tahu sama orang lain. Siap. Itu cocok apa kagak. Makanya kalau mau nyoba enggak apa itu nggak manjur, jangan salahkan saya. Namanya usaha ya. Siap. Mohon dipahami sama bapak-bapak. Ini banyak juga yang dari aparat nelpon minta bantuan saya. Udah itu aja gak usah dibahas malah. Iya itu. Makanya saya aparat pada masyarakat yang minta bantuan saya masalah jamu, insya Allah saya jalankan. Cuman saya nggak nentukan itu manjur buat bapak. Ya berarti kalau pengen benar-benar manjur harus secara rutin ya Pak ya, berkala. Jadi jangan 3 hari minum udah ya harus terus dan terus. Sebelum itu terus. Saya juga dari dulu sampai sekarang rutin itu. Cuman kalau punya bini saya siapapun enggak saya kasih tahu. Kalau dulu bini-bini atau cewek-cewek itu kalau tahu kita makan ramuan atau jamu itu nggak mau. Siap. Saya umpetin itu sama bini saya semua aja. Nah, terbuka. Jadi teman-teman untuk minum jamunya katanya kata Pakaan itu harus benar-benar rutin supaya benar-benar ampuh, karena Pakaan memulai minum jamu itu dari sejak dulu sampai sekarang. Ya alhamdulillah terasa ya Pak ya, masih walaupun udah usia 60 tahun tapi masih gagah dan perkasa. Ya sayang aja giginya nggak ada. Oke, mungkin cukup sekian untuk perbincangan saya kali ini bersama sang kakek perkasa Maha Guru, yaitu Bapak Kaan. Pak Kaan juga semoga kita minta doanya juga dari teman-teman ya, semoga keinginan Pak Kaan terwujud atau terkabul, bisa membangun rumah mewah di tengah sawah ini. Tapi rumah yang ini menjadi saksi bisu, rumah ini tidak bakal dibongkar karena ini sejarah perjalanan Pak Kaan sungguh sangat luar biasa ya Pak Kaan ya. Kalau dikasihkan sama orang yang punya tanahnya. Nah, tapi kalau tidak dikasihkan sama orang yang punya ya kan tanah, dibeli. Kalau dikasih beli kalau nggak disuruh dibongkar besok juga mau usah bongkar. Ini punya orang kok. Ya siap. Nanti kita beli deh. Kita beli. Beli aja tanah ini biar ini menjadi sejarah ya. Oke teman-teman, saya Kang Hakim mungkin pamit undur diri atau gimana Pak Kaan? Atau saya mau keliling-keliling dulu nih? Kurang hafal juga, kurang tahu ya Pak Kaan ya. Nanti deh, karena sekarang mau kedatangan si cantik ya katanya ya. Mau datang ke sini. Yang paling bontot, yang paling bungsu, yang paling cantik sama bapaknya. Saya tahu kalau sama orang lain. Tapi saya bisa membedakan anak saya cantik atau tidak, itu saya bisa juga. Udah siap. Udah. Nah, jadi untuk perbincangan kali ini saya Kang Hakim pamit undur diri bersama kakek perkasa. Semoga kita doakan
Bapak Kaan atau kakek perkasa ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. dipanjangkan umurnya ya, Amin. rezekinya juga digampangkan milik Amin. rezekinya. Semoga setia selalu bersama Ibu Oni. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat tuh, hormat. Widih. Hormat 2 bisa. Oke, siap.